Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifuddin Prastia dari PGSD 618 NPM 181 44600 188. Di sini saya mengajar kelas 6 semester 2 tema 8 tentang bumiku, subtema 2 bumiku dan musimnya. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengajar tentang Bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDB. Tujuan pembelajaran yaitu setelah membaca teks masyarakat pesisir, siswa mampu menemukan kembali contoh ketergantungan masyarakat pesisir pada cuaca yang terjadi dengan mandiri. 2. Setelah membaca dan menganalisis teks, siswa mampu menjelaskan ketergantungan yang terjadi dalam masyarakat yang mendukung saling ketergantungan dengan yang benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis teks eksplorasi tentang perubahan bentuk permukaan bulan dengan benar. 4. Setelah menganalisis gambar, siswa mampu menggambar objek dengan menggunakan teknik menggambar perspektif dengan benar. 5. Setelah menganalisis gambar objek, siswa mampu membuat gambar dengan menggunakan teknik gambar perspektif dengan benar. 6. Setelah menggambar dengan teknik menggambar perspektif, siswa menceritakan langkah-langkahnya kepada teman. 7. Setelah menulis, siswa mampu menceritakan langkah-langkah pembuatan gambar dengan teks gambar perspektif. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, langsung aja ke materi. Di sini materi pertama yaitu ada keadaan alam dari planet bumi yang kita huni ini begitu berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari seperti berita yang tertulis di bawah ini. Silakan kalian buka halaman 111. Wiswa. Di sini ada bacaan teks. Nih, yuk kita baca bersama-sama. Dampak cuaca ekstrim bagi masyarakat pesisir. Cuaca ekstrim yang terjadi saat ini membuat kondisi nelayan di Indonesia memperhatikan. Hujan deras disertai angin kencang dan gelombang air laut yang tinggi masih terus melanda di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kondisi cuaca seperti ini sering terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nelayan di laut. Ketika nelayan tidak dapat melaut, akan berdampak terhadap aktivitas sosial ekonominya. Kebutuhan bahan pokok seperti beras dan bahan pangan lainnya tidak termenuhi karena tidak ada pemasukan dan hasil tangkapan ikan di laut. Selain itu, masyarakat yang tinggal di pesisir pun mengalami kesulitan akibat cuaca yang ekstrim ini. Pasokan sumber pangan, air bersih, sanitasi atau obat-obatan juga terhambat karena transportasi antar pulau yang tidak memungkinkan. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana cara nelayan itu dapat menyambung hidupnya. Nah, di sini ada pertanyaan, 4 pertanyaan. Coba kalian kerjakan dulu. Habis itu kita kerjakan bersama-sama. Kalau ada yang mau menjawab silakan, dan nanti ada ribet sendiri. Kalau itu rewardnya nilai tambahan karena bisa menjawab. Nomor 1 udah, baik, kerjakan dulu. Baik, kita jawab. Apa yang akan menimpa nelayan jika terjadi cuaca buruk? Apa? Ada yang tahu? Ya, kita jawab bersama-sama. Kalau salah dicoret, kalau benar nggak usah dicoret. Kita main jujur. Karena udah kelas 6, udah mau ujian, makanya kalian kita belajar bersama-sama, kita supaya tidak ada besok pas ujian nggak ada yang menyontek. Apa yang akan menimpa nelayan jika terjadi cuaca buruk? Tadi nomor 1.
eh, kebutuhan bahan pokok seperti beras dan bahan-bahan lainnya tidak terpenuhi karena tidak ada pemasukan dari hasil tangkapan ikan di laut. Nah, yang menimpa itu. Terus yang nomor 2, apa akibat yang terjadi dari cuaca buruk itu? Nah, akibatnya sering terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nelayan di laut. Nah, ada yang benar? Yang benar ya udah, yang salah dicoret ya. Dan bohong. Nomor 3, siapa yang terpengaruh ketika nelayan tidak memperoleh ikan? Siapa? Seluruh masyarakat yang tinggal di pesisir dekat pantai, karena tidak bisa menangkap ikan, karena takut ada yang kecelakaan. Nah, apa kamu melihat saling ketergantungan dalam hal ini? Nah, saling tergantungan yaitu kadang-kadang saling tolong menolong atau saling butuh. Tergantungan itu pasokan sumber pangan, air bersih, sanititas atau obat bahan juga menjadi terhambat karena transportasi antar pulau yang tidak memungkinkan. Nah, itu kan antar pulau, jadinya saling ketergantungan antara pulau ini dengan ini. Nah, sudah selesai toh? Ada yang benar semua? Alhamdulillah ada. Habis itu setelah ini masih ada tentang bulan-bulan. Nah, di sini kan ada gambar. Nah, nanti yang ada matahari, bumi, dan bulan. Nah, anak-anak disuruh mencari, menganalisis gambar tersebut atau gambar ulang kalau bisa, nanti ditulis lagi, dianalisis, nanti dikumpulkan ke Pak Guru kalau selesai jam pelajaran. Udah, gambar dulu matahari, bumi, bulan. Nah, bulannya melingkari, nanti kadang-kadang bisa muter. Nah, udah digambar. Gambarnya nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa, yang penting bisa dilihat dan dibaca. Langsung jangan lupa analisisnya tentang nanti ada pemuda, ada apalah. Yang penting kalian udah kelas 6 harus tahu. Udah digambar? Udah, yang ngerjain nanti sebelum selesai atau dikerjain bentar juga nggak apa-apa, tunggu nanti kumpulkan nanti ya sekalian. Nanti masih ada LKS sama evaluasi, tapi evaluasi nanti dibuat di rumah saja buat PR. Lalu udah semua toh? Udah. Oke. Lalu ini di halaman 113 dilihat. Selain bencana, pemandangan beraneka ragam di muka bumi ini adalah hasil dari peristiwa alam dan buatan manusia. Perhatikan gambar. Nah, gambarnya ada 4 itu. Nah, ada 4 nih. Ada tentang sungai, ini laut, kereta, ada tiang listrik, ada sungai. Nah, pada pertemuan minggu lalu kan udah berarti menggambar tentang proyek dengan mengikuti langkah-langkah yang ada, kan gambarnya udah ada minggu lalu, kemarin udah dan semua toh. Nah, sekarang saatnya kamu mencoba untuk berlatih kembali agar kamu semakin mahir. Amati lingkungan sekitarmu, pasti banyak pemandangan yang menarik yang dapat kamu gambar. Gunakan kreativitas dan teknik menggambar perspektif yang telah kamu pelajari sebelumnya untuk menghasilkan gambar yang baik. Nah, gambar yang minggu lalu kan sudah dikumpulkan, tinggal kalian gambar ulang, tapi yang di sekitarmu. Kan kemarin cuman mengikuti langkah, tidak menurut kalian. Nah, sekarang yang menurut kalian aja yang paling bagus. Itu buat PR aja, besok dikumpulkan. Yang gambar buat PR minggu depan dikumpulkan. Yang penting nanti mengumpulkan yang tentang gambaran bumi tadi, ada matahari, ada analisis tentang umur lah apalah itu. Nah, jangan lupa nanti kumpulkan.
kan udah tadi udah gambar yang kumpulkan. Terus ini ada lagi, setelah selesai tulis pengalamanmu saat menggambar, jelaskan langkah-langkah yang kamu lakukan dari awal hingga gambaranmu selesai, bandingkan keseluruhan gambarmu sekarang dengan yang minggu lalu. Apakah menurut pengetahuan tentang gambar perspektif yang lebih telah kamu pelajari dapat membantumu dalam menggambar kali ini? Nah ini kan gambarannya Bapak suruh menggambar buat minggu lalu. Minggu lalu kan udah dikumpulkan, tapi yang sekarang kan baru si tugas. Nah, kalau kasih waktu nanti mungkin takutnya nggak cukup. Bapak ini kita bahas besok minggu depan sekalian gambaran dikumpulkan. Nah ini semakin kamu mempelajari tentang musim dan pengaruhnya di bumi ini, telah banyak hal yang kamu ketahui. Menurutmu mengapa Tuhan Yang Maha Esa memberikan berbagai cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu? Bukan hal-hal yang dapat kamu pelajari setelah kamu belajar hari ini. Nah, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Nah, tentang cuaca kenapa kok Tuhan Maha Esa memberikan berbagai cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu? Karena kita hanya manusia yang tidak tahu apa-apa. Kalau cuma tahu sekarang musim hujan, musim panas, kita hanya tergantung dengan cuaca yang ada. Nah, kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan, oh ya gambarnya nanti ditumpuk ke teman depannya, nanti Bapak yang ambil. Oke. Terus ini ada lembar kegiatan siswa. Kegiatan siswa kalian ngisi ini dulu, nanti dikumpulkan bareng sama itu dibagi. Udah dibagi, jangan lupa dikejarkan. Bapak tunggu sekarang, sekalian Bapak menyimpulkan yang sudah dipelajari hari ini. Yang dipelajari hari ini kita sudah mempelajari tentang cuaca yang ada di laut, pesisir tadi, yang tentang kita sudah mengetahui tentang masalah apa yang terjadi di laut, kalau musim hujan penyebabnya apa aja, dan masih banyak lagi, dan tentang gambaran di planet, tapi itu buat PR. Jadi kalian harus bisa berkreasi dengan gambaran kalian sendiri, dan kita membahas PR minggu lalu juga, nanti dibahas minggu depan karena ada keterkaitan gambaranmu dengan gambaranmu yang sekarang dengan gambaran yang minggu lalu. Nah, kita pelajari minggu depan. Terus masih ada satu lagi tentang tadi cuaca lagi, tentang 4 gambar. Itu kan tadi udah tuh. Tentang tulis pengalaman langkah-langkahnya kan masih buat minggu depan kayak tadi ya. Yang penting kita sudah belajar tentang cuaca. Terus di planet itu ada, tak tambah sedikit di plan sekitar kita nanti saat pergantian yang tadi dibahas, yang tentang matahari, bumi, dan bulan, yang ada gambar ini orbitnya. Itu kadang-kadang nanti ada gambar orbitnya, kadang-kadang cuacanya nanti berganti-ganti, jadi itu tergantung bulannya muternya kemana. Nah, yang bisa saya simpulkan, nanti Bapak ambil kepercayaannya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikumpulkan PR-nya.